Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi bersama saya di podcast Debak bersama caster yang ngapak, tempat dimana kamu bisa mengetahui berita tentang sains, pengetahuan tentang teknologi, serta berbagai tips dan trik yang berhubungan dengan sains tentunya, atau ilmu pengetahuan. Nah, untuk melanjutkan chapter kemarin yang kita membahas Google Assistant, ada salah satu fitur yang membuat caster itu cukup tertarik, karena ketika tadi pagi caster buka akun Gmail atau Google Email, caster mendapati itu ada sebuah fitur baru yang muncul pada website Gmail, itu Google Meeting. Honestly, caster kurang mengetahui banget tentang Google Meeting ini tentunya awalnya ya, tapi setelah caster telusuri dan caster pahami, ternyata ini salah satu aplikasi yang cukup baik. Terutama ini menyasar pada sekolah, bisnis besar, dan hubungan-hubungan relasi dengan banyak orang atau organisasi-organisasi layak menggunakan ini tentunya. Dan bisa dibilang ini salah satu alternatif. Terus apa sih yang cukup sama dengan Google Meeting? Apakah teman-teman itu familiar dengan Zoom? Untuk beberapa orang pasti familiar ya, apalagi yang di kampus ya. Ya, Zoom. Tapi kan Zoom itu kan kemarin sedang mengalami kendala, di mana terjadi pembobolan data para pengguna. Dan caster pribadi sudah menghapus akun Zoom dan sudah tidak menggunakan Zoom lagi. Dan akhirnya ya saya mengetahui ini salah satu alternatif terbaik untuk aplikasi yang digunakan untuk video interface atau live video interface untuk communication with two direction atau dengan dua arah, dimana ya masing-masing bisa mengetahui satu sama lain. Terus Google Meet ini menyasar pada siapa? Sebenarnya tadi saya sudah katakan menyasar pada mahasiswa, di mana akan saya bacakan itu nantinya di beberapa fitur. Dan Google Meet ini merupakan gabungan dari dua aplikasi yang awalnya itu dari Google Chat dan Google Hangout. Dan bisa dikatakan juga ini kan salah satu solusi WFH yang ada saat ini, dan salah satu cara untuk komunikasi dengan multi orang atau banyak orang. Karena pada awalnya ini Google Meet ini hanya bisa untuk 16 orang saja, atau hanya untuk minimal hanya untuk sedikit orang, tapi sekarang sudah bisa untuk banyak. Dan mungkin langsung aja akan saya bacakan. Yang pertama, Google Meet adalah produk dari Google yang digunakan menjadi layanan komunikasi video yang dibuild atau dibangun oleh Google sendiri untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Bisa dikatakan Google Meet merupakan gabungan dari Google Hangout dan Chat, yang Google Hangout-nya ini sudah dimatikan pada Oktober 2019 lalu karena penggunanya sedikit dan kurang efektif. Sementara Google Chat masih tidak jelas mau dihapuskan atau mau ditetapkan. Langsung aja kita akan bahas pada fitur. Yang pertama, aplikasi ini bisa mengundang 100 orang, 150 orang, dan terakhir 250 orang sesuai dengan paket yang disediakan oleh Google. Karena ini akan berlangsung dengan menggunakan bantuan cloud atau tempat penyimpanan yang dimiliki Google sendiri. Terus memudahkan rapat ya, pertama ya karena dengan berbasis website, dengan aplikasi yang ada bisa diinstal pada website atau di komputer laptop Anda, bisa di HP Android Anda juga bisa, dan di HP iPhone Anda itu juga bisa, tergantung penggunanya ya, itu Anda sendiri. Metode dial-in yang bisa dilakukan dengan keamanan password yang terlindungi, ini untuk akun Google Anda dan akun Google Meet Anda itu, agar tidak terjadi kebocoran data atau permasalahan lainnya yang sudah terjadi di aplikasi lainnya. Terus bisa terhubung dengan Google Calendar. Maksudnya apa di sini tuh? Agar teman-teman itu ketika ingin menjadwalkan sebuah pertemuan, atau ini biasanya para dosen ya atau para bos itu, untuk bisa
berhubungan dengan mahasiswa atau berhubungan dengan karyawannya itu dengan memberikan tanda di kalender, dan nanti ketika jam serta harinya sudah akan datang maka akan mendapatkan notification real time atau secara berkala dan secara langsung. Terus ketika digunakan ini seperti yang lainnya ya, itu para pengguna akan mendapatkan beberapa layar yang akan terbagi untuk menampilkan dokumen, presentasi, spreadsheet yang dibutuhkan. Misal ya, kalau para mahasiswa atau salah satu karyawan ingin menunjukkan sesuatu ya bisa, nanti bisa disetting dan diatur sedemikian rupa agar bisa melakukan presentasi dengan baik. Nah, setelah itu untuk yang ingin menunjukkan dokumen-dokumen atau menunjukkan bukti-bukti bahwa sudah melakukan tugas atau sudah melakukan pekerjaan, ya itu juga bisa. Terus spreadsheet atau kayak data-data Excel itu juga bisa, dimana untuk penjualan dan lain-lain secara real time itu bisa semua ditunjukkan dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, teknologi yang digunakan ini menggunakan artificial intelligence juga, sama seperti Google Assistant. Kalau di sini AI-nya adalah digunakan untuk saling berhubungan antar pengguna. Terus panggilan terenkripsi dengan baik, dan itu untuk menjadi sebuah keamanan yang ada pada aplikasi tentunya. Dan saya akan bacakan untuk teman-teman. Gini ya teman-teman, kalau untuk menggunakan Google Meeting ini, bagi teman-teman yang hanya 25 orang maksimal atau 50 kalau nggak salah, itu Anda akan gratis, karena ini masih private dan hanya untuk jumlah yang mini ya. Tapi kalau teman-teman sudah kalangannya adalah kuliah online yang dengan bisa dikatakan jumlah orangnya banyak, ya harus menggunakan yang Google Suite Basic, dimana Google ini paket pertama untuk 100 orang seharga $6 atau sekitar 90 sampai 100 ribu. Terus yang Google Suite atau yang middle paket atau paket kedua itu untuk 150 orang dengan $12, itu sekitar 190 ribu hingga 200 ribu. Dan terakhir ada G Suite Enterprise, atau ya untuk yang para pengusaha atau untuk meeting penting di tempat besar, itu bisa menampung sampai 250 orang dan bisa dibagikan dengan live streaming pada 100.000 orang yang digunakan sebagai penonton, sebagai saksi. Ini biasanya digunakan untuk yang kepentingan perusahaan besar, dimana rekamannya nanti akan langsung masuk ke Google Drive sebagai perwakilan. Ya, misalnya saya mendaftarkan, ya saya nanti akan mendapatkan rekamannya di Google Drive milik saya, itu seperti itu. Dan itu secara gratis teman-teman, jadi teman-teman nggak usah bayar. Nah, itulah kelebihannya yang paling tinggi ini. Tapi ini kan harus disesuaikan dengan kebutuhan, karena Google Meet ini bisa dibilang cukup mahal, karena mahalnya itu harus membayar per meeting atau penggunaan ketika akan melakukan rekaman untuk pertemuan. Nah, terus pembayarannya biasanya nanti menggunakan kartu kredit atau dengan kartu kredit ya virtual, itu nanti akan otomatis terpotong pada saldo milik Anda dan nanti Anda akan ditagih. Nah, ini keunggulannya nih. Perusahaan dapat membantu karyawan tetap terhubung untuk melakukan rapat di mana saja, baik di rumah atau di mana. Ini penting untuk melakukan remote atau mengecek ya, sebagai para pengusaha ini sangat penting agar tidak terjadi miss atau tidak terjadi hal yang diinginkan saat melakukan usaha untuk bersama dengan para karyawan. Terus ini mudah digunakan dan friendly user juga, tidak seperti aplikasi lainnya nih. Google Meeting juga sangat mudah nih untuk dipahami nih untuk teman-teman nih. Teman-teman bisa cek aja langsung di Google-nya sendiri, dan di aplikasi Android juga sudah ada karena ini menggunakan Google ya. Terus menggunakan peserta rapat dan banyak fitur lainnya yang membantu, dimana ya itu tadi seperti tampilan lah atau seperti audio lah dan lain-lain sebagainya, dimana agar
pesan yang akan Anda berikan atau orang lain berikan itu bisa Anda pahami dan bisa Anda gunakan untuk olah data. Google Classroom ini kan tersedia dalam berbagai platform ya. Kalau untuk yang ponsel, teman-teman harus sedia betul. Pertama sedia mikrofon kalau di ponsel, kalau enggak earphone lah, atau untuk biar bisa menyalurkan suara untuk Anda bicara ketika sedang terjadi siaran atau sedang melakukan pertemuan tersebut. Gunakan saja langsung akun Gmail Anda, nanti akan langsung terintegrasi langsung. Dan berikan nomor telepon yang valid juga untuk membantu di sini. Terus pada komputer ya, kalau komputer pasti menggunakan headset boleh, earphone boleh, atau apapun itu, sama seperti di ponsel lah sebenarnya. Tapi mungkin ini ada kamera tambahan ya, atau webcam ya, jangan lupa, itu sangat dibutuhkan agar bisa saling berhubungan dan saling melihat satu sama lain. Nah itulah yang membedakannya, karena pada komputer kan nggak punya webcam ya, kecuali laptop ya. Tapi laptop kan juga kameranya nggak terlalu bagus. Kalau HP sekarang kan sudah punya kamera depan. Oke, seperti itu aja. Bisa disimpulkan juga teknologi ini tentu sangat membantu dan menjadi sebuah alternatif lain karena berbagai masalah yang ada selama WFH ini, karena memang masih banyak sekali aplikasi yang serupa dengan ini dengan memiliki berbagai kekurangan. Tentunya dengan Google jauh lebih dipercaya karena kematangan sebuah aplikasi itu kan juga penting, dan user experience-nya juga. Mungkin itu yang akan saya bahas di chapter ke-10 ini, karena ini penting, dimana di beberapa tempat itu katanya mengalami kebingungan untuk melakukan kuliah online atau pembelajaran online. Ini bisa sangat digunakan oleh para guru, dosen, atau para ketua sales juga, leader sales boleh, atau bos-bos di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan mobilitas tinggi, tentunya mobilitas tinggi. Oke, itu aja teman-teman. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan atau mau request, silakan bisa langsung add atau mention saya di Twitter atau dimanapun. Saya sudah taruh di thumbnail atau di video yang berjalan. Saya nggak akan menutupi apapun pertanyaan yang ada, dan saya akan mencoba menjawabnya. Ya walaupun dengan bantuan Google atau apapun, tapi saya akan menjawab sevalid mungkin dan sebenar mungkin. Karena ilmu pengetahuan haruslah dibagi. Membagi ilmu adalah hal yang penting. Mungkin kalau membagi uang memang mungkin ada sedikit rasa berat, tapi membagi ilmu tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Thank you for listening, dan saya harap teman-teman selalu jaga kesehatan dan sayangi orang di rumah. Untuk yang tidak bisa lebaran atau yang tidak bisa melakukan hal apapun seperti tahun sebelumnya, ya ditunggu dulu, sabar dulu, karena COVID ini sebenarnya di beberapa titik juga sudah mulai mending sebenarnya, walaupun memang masih banyak kekurangannya. Dan saya sebagai caster juga selalu menggunakan masker ketika pergi, dan selalu mencuci tangan ketika sudah sampai di tempat yang dituju. Dan setelah itu makan makanan yang bergizi juga penting, karena itu akan membantu daya tahan tubuh ya teman-teman. Oke, thank you for listening. Chapter ke-11 besok mungkin saya ingin membahas beberapa hal mengenai tips, mungkin ya, lebih ke tips. Dan saya akan cari untuk teman-teman, mungkin tentang kimiawi atau tentang apapun itu. Terima kasih sudah memberikan atensi pada saya. Bye bye.